pemerintah digital dan SBY adalah bagian kecil saja dari payung besar yang namanya transformasi digital Indonesia, atau juga payung besar yang diturunkan dari ekosistem digital Indonesia. Jadi partnya adalah di situ. Benar bahwa anggaplah pemerintah digital adalah the next SBY, atau memang SBY adalah fondasi dasar yang sudah harus dibenerin untuk menuju pemerintah digital, tapi pemerintah digital ini tidak bisa berdiri sendiri karena harus berdampak kepada ekonomi digital kita, dan yang pasti akan melibatkan inklusivitas kepada masyarakat kita yang juga harus digital. Transformasi atau perubahan adalah sebuah perjalanan tanpa tujuan akhir. Jangan lupa. Ya, jangan lupa. Jadi jangan punya suatu konsepsi bahwa perubahan atau transformasi itu ada ujungnya. MIK Podcast menuju Indonesia Digital. Di seri-seri sebelumnya, kita sering sekali membahas tentang SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kemudian di era-era agak terakhir-terakhir kemarin, kita sering juga membahas tentang transformasi digital. Karena memang apa yang menjadi fokus pemerintah kita sebenarnya adalah sesuatu yang berkelanjutan, tidak ada sesuatu yang tiba-tiba berbeda sama sekali. Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan yang datang ataupun bertanya adalah tentang adanya istilah pemerintah digital dan juga istilah SPBE. Ini kira-kira di era pemerintah baru ini dipakai lagi, dilanjutkan, atau ini adalah sebuah keberlanjutan. Nah, saya jawab dulu bagaimana tentang SPBE supaya kita bisa mengerti sejarah, kita mengerti konteks, sehingga pun ada kesamaan istilah, ada suatu kesamaan paradigma, kita bisa mengambil kesimpulannya. SPBE itu di-create-kan atau menjadi sebuah program nasional dalam bentuk Perpres 95 tahun 2015, berawal dari permasalahan-permasalahan yang muncul, baik secara istilahnya mikro dan makro. Secara mikro kita bisa bilang bahwa banyaknya aplikasi yang tidak saling terintegrasi, ya sudah terjadi euforia aplikasi, banyak sekali aplikasi di setiap instansi kementerian, banyak sekali, tetapi ternyata satu dengan lainnya tidak terintegrasi. Itu menjadi satu pokok utama dari yang namanya SPBE, yaitu dengan output harapannya adalah terjadi suatu integrasi terhadap aplikasi yang nantinya pasti akan berorientasi kepada layanan, gitu kan. Aplikasi kan menjadi interface yang bisa didapatkan oleh masyarakat ataupun ASN sendiri dalam internal pemerintahan. Sedangkan kalau kita bicara layanan adalah apa yang menjadi manfaat yang diterima. Jadi secara teknologi dan secara birokrasi. Nah, integrasi ini kan goalnya banyak hal, tapi yang dimaui sama SPBE sebetulnya adalah integrasi proses bisnis. Sehingga kita mengetahui bahwa SPBE ini digawangi oleh Kementerian Pan-RB, ya. Di mana kalau kita melihat di sana, Pan-RB sendiri ada reformasi birokrasi dan SPBE adalah di bagian reformasi birokrasi. Ya, kita udah jelas nih, pendekatannya adalah kepada proses bisnis, perbaikan proses bisnis, inovasi proses bisnis melalui keintegrasian. Ya, untuk membuat integrasi tadi juga pasti membutuhkan suatu standarisasi ya, terstandar. Kalau kita mau integrasi kan tentu kita harus memiliki hal yang sama, gitu. Standarisasi terhadap aplikasi, terhadap layanan, itu juga dibentuk. Dan output yang bisa kita dapat dari SPBE adalah terciptanya keterpaduan layanan, baik layanan publik dan juga layanan administrasi pemerintahan yang berorientasi kepada ASN. Nah, itu kalau kita bicara masalah SPBE, ya. Kemudian ada istilah yang muncul lagi di era-era pemerintah baru kita saat ini adalah pemerintah digital. Ya, ada kalau dari sisi diksi kata kan ada pemerintahan elektronik, ada pemerintah digital. Itu kan kalau kita bicara masalah diksi kata ya. Namun tentu bagi pencetusnya kita bisa melihat lagi historinya bahwa pemerintah digital ini akan memiliki suatu hal yang lebih luas. Saya bisa bilang bahwa bukan sebuah konsep baru, tapi adalah sebuah keberlanjutan dari SPBE. Di mana SPBE menjadi suatu fondasi dari integrasi. Ya, kalau udah terjadi integrasi, maka kita bisa next level lagi menjadi suatu pemerintah digital
yang memang benar-benar berorientasi kepada user centris. Bagaimana kita tidak lagi government centris tapi user centris. Atau boleh kalau saya bilang di akhir-akhir sesi pemerintahan Pak Jokowi, Kemenpan sering sekali bicara masalah SPBE berdampak. Ya, bagaimana kita nggak fokus ngutek-ngutek aja di bagian keintegrasian, tapi bagaimana SPBE itu memiliki dampak terhadap ekonomi, terhadap sosial, terhadap kesejahteraan masyarakat yang bisa dirasakan secara nyata. Tidak sibuk sekedar kita memperbaiki proses bisnis ataupun pemanfaatan aplikasi secara terpadu. Nah, pendekatan SPBE berdampak ini akhirnya dikejawantahkan menjadi yang namanya pemerintahan digital. Jadinya pemerintahan digital ini akan memiliki view yang lebih luas, bukan sekedar bicara integrasi layanan terpadu, bukan sekedar bicara tentang inovasi proses bisnis, tapi lebih berorientasi kepada dampak kepada masyarakat, yaitu user centris, kemudian pemanfaatan data sebagai pengambilan keputusan menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam penciptaan pemerintah digital. Jadi, jawaban saya adalah SPBE adalah fondasi untuk pemerintah digital. Pemerintah digital adalah lanjutan dari SPBE. SPBE adalah berorientasi kepada integrasi, proses bisnis, integrasi layanan, sedangkan pemerintah digital memiliki view yang lebih luas untuk memberikan dampak yang optimal kepada masyarakat dengan pendekatan user centris. Kita harus melihat, kita perlu melihat ataupun berada di posisi yang lebih atas gitu, dalam artian kita keluar dari box kita tentang SPBE dan pemerintah digital, di mana pemerintah baru ini memiliki orientasi yang namanya transformasi digital, sesuatu yang lebih besar lagi, sesuatu yang lebih menyeluruh, lebih holistik, kena seluruh aspek, sehingga salah satu goalnya kan terbentuknya namanya ekosistem digital, di mana ekosistem digital itu ada 3 komponen, yaitu ada pemerintah digital itu sendiri, ada ekonomi digital, dan ada masyarakat digital. Jadi sebetulnya pembicaraan yang bisa dikembangkan adalah ternyata pemerintah kita mencoba memperlebar skup. Ya, memperlebar skup, yang tadinya kita skupnya ke pemerintahan saja, tapi kita mencoba menyebarkan berdampaknya tentang digitalisasi SPBE sudah dilaksanakan sebelumnya dengan fokus kepada ekonomi. Kalau kita melihat approach pemerintah ini kan sangat mudah kita baca dari siapa yang bertanggung jawab, di mana turunnya anggaran, dan sebagainya. Kalau kita melihat bagaimana struktur organisasi yang baru di pemerintah kita ini, di Komdigi ada Direktorat Jenderal Pemerintah Digital, ya. Kemudian di Bappenas ada Deputi Transformasi Digital, ya. Kemudian di Kemenpan masih ada Deputi SPBE, gitu ya. Nah, kita masih sangat bisa melihat bahwa begini, pasti mengenal ADMS, seorang dirijen untuk konduktor musik ya, kira-kira ya. Itu kan ada yang namanya orkestratornya, ya, orkestrator. Orkestrator itu adalah memberikan suatu arahan kepada piano bunyinya begini, trompet begini, segala macam, kapan temponya, cepat atau lambat, itu dirijennya atau orkestratornya bahasanya. Nah, orkestrator transformasi digital Indonesia sekarang ada di Bappenas, gitu ya. Orkestrator transformasi digital di Bappenas, sehingga dia bisa membicarakan, ya, Bappenas tentu kan orientasinya kepada perencanaan pembangunan ya, gitu ya. Dan juga dengan target-target bahwa kita ingin punya Indonesia emas dengan ekonomi yang sebaiknya, apapun dampaknya, di mana dampak yang paling ingin kita tingkatkan adalah masalah Indonesia jadi negara maju. Salah satu targetnya adalah PDB, ya. Kemudian di situ ada ekonomi digitalnya yang akan menopang kecepatan mencapai PDB yang kita ingin raih tersebut. Nah, dari sana kita bisa melihat bahwa pemerintah digital dan SPBE adalah bagian kecil saja dari payung besar yang namanya transformasi digital Indonesia, atau juga payung besar yang diturunkan dari ekosistem digital Indonesia. Jadi partnya adalah di situ. Benar bahwa akan ada itu. Anggaplah bahwa SPBE adalah pemerintah digital adalah the next SPBE, atau memang SPBE adalah fondasi dasar yang sudah harus dibenerin untuk menuju pemerintah digital. Tapi pemerintah digital ini tidak bisa berdiri sendiri karena harus berdampak kepada ekonomi digital kita,
dan yang pasti akan melibatkan inklusivitas kepada masyarakat kita yang juga harus digital. Jadi kita hanya naik view aja kok sebetulnya. Indonesia ini sudah siap untuk bertransformasi. Iya. Ya, pasti menarik ya. Tetapi kalau kita bicara pemerintah ya, ini kan kita bicara pemerintah ya. Pemerintah kan tentu semuanya didrive oleh sebuah regulasi untuk berjalannya. Jadi tidak bisa nih seperti perusahaan swasta yang semua tergantung dari pimpinan tertingginya bilang A ya A, B ya B. Tapi ya pemerintah digital memang, pemerintah Indonesia tentu kan didrive oleh Pak Presiden, tapi harus dikejawantakan dalam undang-undang sebagai pijakan hukum atau nomenklaturnya. Kita bisa bicara bahwa transformasi digital dalam perspektif pemerintah itu ternyata sudah ada indeksnya, yaitu indeks transformasi digital. Jadi kalau ditanya seperti itu, kita akan sangat mudah menjawabnya. Ukuran-ukuran pemerintah terhadap suksesnya itu kan ada dari indeks ya. Ya, program-program itu tentu harus ada ukurannya. Gampangnya seperti itu. Sehingga transformasi digital yang menjadi payung besar negara ini, kalau kita bicara tentang visi Indonesia Emas 2045, salah satunya adalah transformasi digital, itu berada di dalam transformasi ekonomi, mau nggak mau. Ya itu kalau kita bicara seperti itu. Tapi kalau kita bicara di visi digital Indonesia 2045, ya transformasi digital adalah sebuah program yang berdiri sendiri juga, di mana ada 5 pilar, Mas, yang menjadi kunci dari transformasi digital versi Indonesia. Yaitu yang pertama, pilar tentang network infrastruktur, di mana kita ingin memastikan bahwa ketersediaan atau akses jaringan dan infrastruktur khususnya internet merata di seluruh Indonesia. Yang kedua adalah pilar government, bagaimana kita membangun pemerintah dengan ukuran kematangan tertentu yang sudah terdefinisi ya, yang konteksnya adalah pemerintah digital. Kemudian yang ketiga, kita juga memiliki yang namanya bisnis, atau istilahnya adalah ekonomi. Bagaimana ekonomi itu menjadi ukuran dampak dari digitalisasi yang dilakukan. Yang keempat adalah masalah people. People ini adalah tentang bagaimana masyarakat digital itu bisa terbentuk. Artinya begini, program Indonesia tentu akan orientasinya ke kita ini kan akan kelimpahan bonus demografi kan. Ya, tetapi kalau itu tidak bisa berorientasi untuk pemanfaatan ekonomi, tidak punya pemahaman digital, pemanfaatan teknologi digital untuk menggerakkan ekonomi, ya kita akan menjadi beban itu, bonus demografi itu. Makanya di situ ada people-nya. Nah, yang terakhir adalah membentuk ekosistem digital. Nah, ada 5 pilar itulah yang menjadi ukuran kematangan ataupun keberhasilan transformasi digital. Nah, tetapi kalau kita melihat paradigma yang lain, Mas, transformasi atau perubahan adalah sebuah perjalanan tanpa tujuan akhir. Jangan lupa. Ya, jangan lupa. Jadi jangan punya suatu konsepsi bahwa perubahan atau transformasi itu ada ujungnya. Tidak bisa. Kita tidak akan pernah bisa melaju sebuah perubahan, atau bahkan hidup ini kan ya perubahan itu sendiri sebetulnya. Pada saat kita tahun 2025 ini mencanangkan sebuah perubahan di tahun misalkan 2030 nanti atau mungkin 2045, maka di 2030 kondisinya sudah berbeda lagi. Kita akan melakukan tantangan lagi, sesuatu yang kita mesti berubah lagi dan berubah lagi. Nah, di mana perubahan itu adalah sebuah peningkatan ya. Dan perubahan yang terus-menerus itu akan menuju sebuah kesempurnaan. Jadi kita harus memiliki pemahaman bahwa perubahan adalah sebuah perjalanan tanpa tujuan akhir. Karena perubahan itu adalah suatu keabadian itu sendiri. Kaitannya sama teknologi dan pemerintah digital. Ya, ini kita bisa bahas begini, SPBE itu kan sebetulnya orientasinya adalah terbentuknya suatu layanan terpadu. Layanan terpadu ya, goalnya jelas layanan terpadu, sehingga masyarakat kita dengan mudah, gampang untuk mengakses layanan yang selama ini berpintu-pintu, bertele-tele, dan lain sebagainya. Itu kan salah satu goalnya. Dan juga pemerintah SPBE ini berorientasi untuk mencoba meminimalis atau meredus korupsi. Ya, karena kalau semua sudah merupakan satu keintegrasian proses, tidak ada yang manual, maka celah-celah ataupun peluang-peluang untuk melakukan kebocoran itu akan semakin minim gitu kan. Nah, itu juga. Kemudian ketersediaan data. Nah, tapi kita lihat jelas di sini goalnya integrasi. Nah, tetapi kalau
Artinya, SPBE ini tidak terlalu banyak melibatkan atau berimprovisasi untuk penekanan pada pemanfaatan teknologi. Sebetulnya tidak. Karena dengan integrasi itu sebetulnya beberapa halnya sudah kebaca ya. Kita bisa berbicara driving-nya adalah sebetulnya adalah drivernya adalah terwujudnya integrasi aja. Drivernya adalah bagaimana kita menjalankan. Memang di situ ada kebutuhan teknologi ada, tapi bukan menjadi suatu main di situ. Yang penting keintegrasian terwujud ya. Dan itu tidak mudah juga. Integrasi itu kan juga butuh namanya teknologi single sign-on, teknologi dengan data exchange, ada teknologi tentang digital ID yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Itu banyak. Tetapi kalau kita bicara pemerintah digital, itu jelas-jelas tuh bagaimana menjalankan pemerintah dengan pemanfaatan teknologi digital yang berorientasi kepada user centris. Artinya, pemanfaatan teknologi digital ini akan lebih masif jika didekati dengan pemerintah digital ketimbang didekati dengan SPBE. Nah, itu jawabannya. Sehingga kita bisa akan mengeksplorasi tentang IoT, kita akan bicara tentang artificial intelligence, kita akan bisa bicara dengan blockchain, kita akan bicara dengan cloud computing. Itu akan lebih masif digunakan dan didekati pada saat kita menggunakan paradigma pemerintah digital ketimbang pada saat kita bicara dengan paradigma SPBE. Karena orientasinya beda kan? Orientasinya adalah keintegrasian, standarisasi, ya, lebih ke proses internalnya bagaimana pemerintah itu menyelenggarakan pelayanan publik dan internal. Tapi kalau transformasi digital atau pemerintah digital lebih luas lagi, bagaimana menjalankan pemerintah menggunakan teknologi digital dengan user centris. Maka pernah tadi saya bilang bahwa orientasi teknologi lebih masif dengan pendekatan pemerintah digital. Kita akan mengenal bagaimana IoT dipakai, bagaimana blockchain dipakai. Nah, itu udah ada payung hukumnya berarti. Ya, untuk SPBE dan pemerintah digital bersinergi sebetulnya adalah ya haruslah gitu ya. Tentu jangan sampai nanti ada indeks SPBE, ada indeks transformasi digital sama-sama dijalankan berbarengan. Wah, itu lucu banget gitu ya. Tentunya kan di transformasi digital ada pemerintah digital, harusnya mungkin cukup menggunakan parameter-parameter di pemerintah digital, ditambahkan sesuatu. Jadi jangan lagi bongkar pasang dari yang baru sama sekali, tetapi kita bicara tentang keberlanjutan saja gitu. Jadi istilah bersinergi itu kan berarti ada dua entitas yang berbeda yang saling bekerja sama. Kalau saya lebih condong adalah sebuah keberlanjutan. Jadi sebetulnya lebih ke satu aspek integral ya, satu kesatuan bahwa SPBE next-nya adalah kita pemerintah digital. Jadi kalau bahasanya lain adalah pemerintah digital adalah SPBE yang lebih berdampak. Nah, itu lebih enak bahasanya ketimbang kita bicara tentang sinergitas. Nanti akan bicara tentang dua sudut yang berbeda, dan itu akan lebih berbahaya sih di bawah untuk memahami bahwa ini bukan sebagai satu kesatuan. Saya mesti menginduk kemana nih? Ya, karena nanti jangan saya pusat sibuk sendiri, daerah cuman melongo aja melihat mesti menginduk kemana SPBE di Kemenpan atau mungkin pemerintah digital di Bappenas atau di Kementerian Komdigi. Nah, itu jangan sampai. Mereka harus satu kesatuan di mata pemerintah daerah dan masyarakat tentunya. Pemerintah digital semestinya sih bukan suatu istilah yang asing ya, itu kan hanya definisi saja ya, ada pemerintah digital. Masyarakat kita semua ini, saya yakin sedikit banyak sudah merasakan tentang digitalisasi. Ya paling gampang adalah e-commerce lah ya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan Gojek, Traveloka, ataupun apapun ya yang biasa kita pakai di kehidupan sehari-hari sudah cukup lumayan. Akses internet dengan provider-provider juga sudah masuk ke desa-desa. Tetapi tentu pemerintah digital ini belum begitu populer saya yakin di mata masyarakat. Perlu kita, Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan, siapapun, masyarakat umum, bisa memberikan komentar tentang apa sih ekspektasi ataupun harapan dari pemerintah digital yang akan dibangun atau diimplementasikan oleh pemerintah ini, supaya pemerintah juga bisa mendengar aspirasi dari masyarakat terkait dengan pemerintah digital yang versi mereka. Walaupun saya yakin pemerintah dengan para teknokratnya, para ahli-ahlinya sudah mampu mendefinisikan itu, tidak ada salahnya karena at the end nanti para penggunanya adalah masyarakat. Kan katanya user centris. Ya user centris tentu kita harus mengetahui apa yang dimaui oleh masyarakat. So, silakan tuliskan di kolom komentar Anda tentang apa sih pemerintah digital yang Anda bayangkan, yang Anda inginkan
untuk Indonesia ke depan. MIK Podcast, menuju Indonesia Digital.